Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Ayo Sunaryo MPD yang sekarang bertugas di Universitas Pendidikan Indonesia, yang sekarang juga saya mengajar di Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan keahlian di bidang seni tari. Dance terapi sebenarnya di Indonesia sendiri nama itu agak asing ya. Walaupun memang untuk konteks saat ini tidak begitu asing, karena memang dance terapi ini salah satu cabang keilmuan dari seni tari yang digabungkan dengan keilmuan yang lain. Kalau lihat dari suku katanya dance itu tari, terapi itu tentang terapeutik atau penyembuhan. Artinya bagaimana tari ini difungsikan untuk penyembuhan atau terapi. Nah, di kita atau di Indonesia, dance terapi itu masih dalam konteks perbincangan akademik. Sementara prodi-prodi masih belum membuka prodi dance terapi misalkan ya. Tetapi kalau untuk di Eropa, di Amerika, ini sudah sangat populer sekali. Dance terapi ini merupakan bagian dari cabang ilmu seni tari. Nah, untuk di Amerika sendiri ada satu organisasi atau asosiasi namanya American Dance Therapy Associations. Artinya kalau kita mendengar asosiasi ini tentu saja banyak anggotanya, banyak pengikutnya, banyak departemennya juga. Artinya sudah sangat populer. Nah, dance therapy sendiri sekarang sudah berkembang di dunia ini, termasuk masuk ke Indonesia. Bukan hanya di seni tari, ada beberapa keilmuan tentang art terapi. Ya, art terapi itu ya seperti bagaimana pendekatan seni rupa untuk kesehatan, bagaimana seni musik untuk kesehatan, bagaimana seni tari untuk kesehatan dan kesejahteraan, dan seni-seni lainnya. Nah, di Indonesia ini sekarang memang ini jadi perbincangan akademik karena memang banyak juga karya-karya akhir mahasiswa, baik skripsi, tesis, disertasi tentang art terapi. Tetapi untuk dance terapi ini masih sangat jarang di Indonesia ini. Tetapi seperti yang saya katakan, di Amerika, di Eropa ini sudah sangat populer. Bahkan asosiasinya pun ada. Kalau asosiasinya ini ada, artinya ini keilmuan ini diakui banyak orang gitu ya, secara formal tentunya. Nah, tujuannya tentu saja kalau dance itu tentu tujuan akhirnya adalah sebuah produk ya, produk dari karya tari. Tetapi sebenarnya kalau dance terapi ini tujuannya bukan produk, tetapi proses. Karena dance terapi ini sebenarnya fungsi utamanya adalah media untuk terapeutik atau media penyembuhan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat emosional, kemudian sosial, dan kesehatan ya. Dan ujung-ujungnya adalah ada yang disebut dengan kesejahteraan manusia. Nah, kemudian tentu saja manfaatnya banyak sekali. Kalau dalam dunia tari itu adalah hasilnya adalah produk, sementara di dance terapi ini bagaimana? Ini orientasinya adalah sebuah proses. Proses apa? Proses penyembuhan. Orang-orang yang traumatis bisa sembuh, orang-orang yang berkekurangan sosial juga bisa sembuh, juga yang kesehatan dan mentalitinya itu akan bisa sembuh. Itu sebenarnya tujuan utama dari dance terapi. Faktor utamanya bagaimana tubuh ini merespon tentang bunyi, merespon tentang visual, dan merespon tentang rangsang-rangsang lainnya.
rangsang kinestetis, rangsang auditif, ya, rangsang visual, rangsang raba, dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya adalah di art terapis itu sebenarnya, atau art dance therapy ini adalah bahwa koreografi yang dihasilkan itu pertama, maka terapis, ya, kalau dalam dunia ilmu tari disebut dengan koreografer, pencipta tari. Nah, kalau dance therapy itu lebih kepada terapis disebutnya. Terapis, ya, basis ilmunya bisa dari terapis atau memang basis ilmunya dari seni tari, ya. Ya, biasanya kalau di Eropa, di Amerika, guru untuk dance terapis ini, beliau ini pasti punya sertifikasi formal dari pemerintah tentu saja. Tidak sembarangan orang mengajar tentang dance therapy ini, karena pengetahuannya ada dua, satu tentang artnya, tentang seni, kedua tentang mentality, tentang kesehatan. Nah, ini tuh perpaduan dua keilmuan sebenarnya, ya, dua keilmuan antara art, ya, seni, dengan kesehatan. Nah, kemudian kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana gerakannya? Pertama, kalau itu adalah seorang koreografer yang membuatnya atau terapis, pertama itu cirinya tidak memaksakan kehendak. Kehendak apa? Tidak memaksakan gerak yang diciptakan oleh terapis atau koreografer kepada pasiennya. Anggap saja pasien, ya, atau kepada siswanya, gitu ya, yang berkebutuhan khusus. Nah, artinya biarkanlah gerak itu mengalir dari dalam dirinya sebagai respon insting manusia, dan fungsinya, ya, tadi itu untuk sebagai penyembuhan. Di situ tidak ada gerakan yang harus dihafal betul, itu tidak boleh ada. Itu artinya menekan pemikiran orang, menekan emosional orang. Biarlah gerak itu mengalir dengan semengalir-mengalirnya, sehingga rasa emosionalnya menjadi stabil. Kalaupun itu adalah sebuah kecemasan, maka kecemasan itu akan turun. Dan ujungnya adalah tentu saja menjadikan fisik yang lebih sehat, dan dia itu sehat rohani dan jasmani. Yang kedua adalah, biasanya dalam koreografi itu kan ada gerak yang, ya, cenderung legato. Legato itu tanpa ada sentuhan atau hentakan. Ada juga gerak yang disebut dengan gerakan yang basisnya itu ritmik. Tentu saja gerakan ritmik inilah macam-macam. Kan di kita itu ada tempo. Tempo itu kan kalau dalam istilah musik ada tempo 2/4, 3/4, 4/4. Tentu itu temponya berbeda, dan itu berpengaruh kepada ritmik. Nah, dalam koreografi untuk dance therapy ini sebenarnya, kalau ritmik itu ingin difokuskan untuk koreografi, untuk gerakannya, maka pilihlah ritmik-ritmik yang tidak terlalu sulit. Karena dalam keilmuan tari ada yang disebut dengan ritmik unpredictable. Unpredictable itu kadang-kadang campuran dari 2/3 dengan 3/4, atau 4/4 dengan 2/2, atau kadang-kadang di mana saja. Contohnya kalau yang unpredictable, saya akan contohkan dulu yang ritmik, misalkan yang 2/4. 1, 2, tam, 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 tam. Yang 3/4, tam, 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 tam. Sekarang yang 3/4, 4/4. Tam, 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 tam. Itu kan ritme yang berbeda. Kalau di dalam dance contemporary bahkan ada unpredictable. Misalkan gini ritmenya. Tam, 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 tam. Nah, itu unpredictable. Itu memang sulit diikuti. Nah, untuk karakteristik untuk dance therapy ini, carilah ritmik-ritmik yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Artinya dalam ritmik standar yang biasa bisa dengan mudah dipelajari oleh yang berkebutuhan khusus.
Baik, sebenarnya dance terapi ini bukan hanya musik ya, tetapi contoh yang lain dulu. Orang menggambar sesuatu bisa menstabilkan emosi, ya, bisa menurunkan kecemasan. Kemudian orang dengan mendengarkan salah satu musik maka bisa mengurangi kecemasan, juga bisa meredakan emosi. Contoh kalau di Eropa, di Amerika, biasanya mereka dalam konteks musik itu selalu menerapkan musik-musik klasik, ya. Karena dalam beberapa penelitian yang ada, musik klasik itu kadang-kadang dalam beberapa penelitian itu banyak sekali manfaatnya untuk terapi, bukan hanya terapi manusia, bahkan terapi tumbuhan, terapi hewan-hewan. Itu kalau diperdengarkan musik-musik klasik katanya pertumbuhannya semakin bagus. Ini bukan halu, tetapi melalui penelitian atau riset-riset terbaru hari ini. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep tarawangsa? Tarawangsa itu seperti kita tahu adanya itu lahir dan berkembangnya di Sumedang, ya, di Rancakalong. Musiknya sebenarnya dalam konteks Sunda itu ada musik yang sifatnya spiritualitas, gitu ya. Kemudian dalam istilah yang lain, orang Sunda mengenalnya dengan wiraga, ada wirahma, ada wirasa. Nah, aspek ini sebenarnya aspek wiraga, wirahma, wirasa salah satu aspek dalam konteks tari, gitu ya. Dalam konteks tari masuk ke dalam konteks wirasa, ada lagi wirahma, tadi saya lupa, ada wirahma, wiraga, wirahma, wirasa. Nah, sebenarnya dua konteks ini ada rasa dan irama. Rasa dan irama itu tentu saja ada di konteks pertunjukan tarawangsa atau dalam kesenian tarawangsa. Orang Sunda, ya, orang Sumedang itu sangat familiar dengan tarawangsa, karena tarawangsa itu hanya di Rancakalong. Ada di beberapa tempat sebenarnya tarawangsa itu, tapi berkembangnya memang di Rancakalong. Banyak maestro di sana, dan sekarang ini juga banyak bermunculan generasi-generasi muda pemain tarawangsa yang hebat. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, sebenarnya musik tarawangsa ini biasa dipertunjukkan untuk hal-hal ritual atau ritus, sehingga memang ketika kita mendengar tarawangsa itu ada rasa ritus, ada rasa spiritual yang ada di dalam hati kita, ya. Karena memang tujuan awalnya itu untuk kebutuhan ritual. Untuk apa? Untuk kebutuhan pertanian, misalnya upacara-upacara pertanian, bagaimana memulai pertanian, memanen, syukuran dan lain sebagainya. Musik tarawangsa ini selalu dihadirkan dalam upacara. Contohnya dalam upacara ngalaksa, misalkan gitu ya. Ini selalu dihadirkan. Dan suasana pun sangat ritual. Nah, kalau kita dengarkan karakteristik musik ini, memang ini sangat membumi sekali dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang mana wilayah-wilayah spiritual itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Ya, karena kita itu lahir dari karuhun kita, masa lalu sebenarnya yang selalu aspek-aspek spiritual itu nyatu dengan kehidupan sapopoe, ya. Bagaimana contohnya, ya, bagaimana membuat rumah, penghadapnya harus kemana, jam berapa, menanam padi itu harus kapan, memanennya kapan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kepercayaan orang-orang Sunda dengan semua makrokosmosnya. Orang Sunda itu menyatu dengan alamnya, menyatu dengan airnya, menyatu dengan buminya, menyatu dengan mataharinya, dan menyatu semuanya dengan makrokosmosnya. Nah, oleh sebab itu
jika musik tarawangsa ini dijadikan sebagai musik terapi, maka menurut saya ini sangat cocok. Karena di Eropa, di Amerika, itu musik klasik juga dijadikan sebagai musik untuk dance terapi. Nah, kelebihannya di kita, musik tarawangsa ini bukan sekedar musik, tetapi ini sebuah perjalanan manusia Sunda, sebuah spiritual manusia Sunda yang menyatu dengan karakteristik masyarakat Sunda. Jadi kalau anak Down syndrome itu memang punya keterbatasan mentality ya. Kalau kita lihat anak berkebutuhan khusus itu kan ada yang fisik itu salah satu anggotanya badannya itu nggak ada atau disebut dengan tunadaksa. Ada juga tunawicara, tidak bisa berbicara, tunarungu, tidak bisa ngarenge atau tidak bisa adenge atau tidak bisa mendengar. Kemudian tunanetra, tidak bisa melihat. Kemudian ada lagi yang Down syndrome, itu memang ada lagi yang cerebral palsy, banyak sekali sebenarnya jenis-jenisnya. Nah, untuk khusus untuk Down syndrome, sebenarnya ini punya keterbatasan mental ya, daya ingatnya juga terbatas dan lain-lain lah. Nah, oleh sebab itu, apakah bisa musik tarawangsa ini dijadikan sebagai musik terapi? Saya pikir ini sangat memungkinkan, karena pertama di tarawangsa itu ada repetitif bunyi. Ada repetitif bunyi, kemudian ada ritmis bunyi. Ritmis bunyinya juga macam-macam. Ada yang pelan, ada yang atau lambat, ada yang lebih cepat, ada juga yang cepat. Nah, kemudian kalau dalam tari wangsa tentu saja kalau rangsangnya itu adalah bunyi untuk dance terapi ini, maka tentu saja kan medianya adalah tubuh yang digerakkan oleh anak-anak Down syndrome ini. Oleh sebab itu dalam tarian tarawangsa ada yang disebut dengan gerak saka. Kalau orang Sundama saka teh saka, ingat di mana wae, pokoknya yang penting tubuhnya berekspresi. Bisa ada yang lambat seperti ini gitu ya, ada juga yang agak cepat dikit mengikuti ritmiknya gitu ya. Nah, di situ tidak ada batasan ataupun koreografi yang sudah dibakukan. Artinya gerakan yang dilakukan oleh anak-anak Down syndrome dan gerak tarawangsa itu nyambungnya apa? Pertama, dalam tarawangsa itu tidak ada aturan gerak ya, selain biasanya gerak itu ada mengikuti ritmik. Nah, oleh sebab itu di anak berkebutuhan khusus Down syndrome juga itu gerak itu sebenarnya tidak boleh untuk dipaksakan. Biarkan mereka bergerak dengan sendirinya, biarkan dia merasakan kebahagiaan dengan ekspresi tubuh. Nah, ini ada kesamaan sebenarnya. Adapun ritmik itu bisa dilatihkan sebenarnya. Ritmik itu, karena ritmik itu kalau di tarawangsa itu ritmiknya itu kebanyakan ya kalau di tubuh itu di kaki, misalnya ceng tak deng deng dong ding ceng tak dong deng dan ceng, itu biasanya dalam tradisi di Indonesia itu biasanya ritmik itu di kaki. Oleh sebab itu, kalau mau melatih ritmiknya itu, pokoknya atau fokusnya adalah ritmik kaki, ya, atau ritmiknya mau tadi yang start atau mau cepat, sing tak ceng ceng dah ceng 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 ceng. Nah, biasanya di sini di kaki. Oleh sebab itu, saya pikir anak-anak Down syndrome itu bisa dilatihkan dengan ritmik yang sederhana, tetapi atau dengan gerak yang sederhana tapi sesuai dengan ritmik dari musik itu sendiri. Baik, apakah musik tarawangsa ini bisa masuk dalam konteks musik dunia?
Jawabannya adalah pertama, tentu saja musik adalah bahasa universal. Kita dapat belajar musik dari Eropa, dari Amerika, belajar musik klasik juga dari Eropa. Kita belajar mendengarkan musik-musik untuk terapis dari beberapa negara, dari Tibet, dari China, kemudian dan dari beberapa negara yang ada. Artinya apa? Artinya adalah musik itu adalah bahasa universal atau bahasa dunia. Ketika tarawangsa ini dijadikan sebagai musik untuk terapi, tentu saja ini sangat memungkinkan tarawangsa ini bukan hanya dipelajari oleh orang-orang Nusantara di Indonesia, tetapi ini bisa dipelajari di dunia. Jadi musik tarawangsa menjadi salah satu musik dunia untuk art terapi atau untuk dance terapi. Jika musik tarawangsa ini dijadikan sebagai musik terapi dalam dance terapi dan penelitian ini berhasil, tentu saja ini akan berdampak kemana-mana. Pertama adalah dalam pedagogis. Dampak pedagogis adalah bahwa tari ini bukan hanya untuk estetik, tetapi tari ini adalah untuk penyembuhan manusia. Kemudian tari ini menjadi inklusi. Kenapa inklusi? Bisa dipelajari oleh semua orang, orang-orang normal ataupun orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Yang kedua adalah tentu ini adalah dampak institusional. Pertama, kalau penelitian ini berhasil, maka dance terapi ini akan menjadi lebih populer dan bahkan institusi-institusi di Indonesia mungkin akan banyak membuka studi program khususnya di seni tari itu tentang program studi dance terapi. Ini penting karena memang untuk di Eropa, apalagi di Amerika sudah ada asosiasinya, American Dance Therapy Associations. Nah, di Indonesia itu belum ada. Nah, ini mungkin akan berdampak institusional seperti ini dan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk hari ini. Nah, karena institusi ini ataupun prodi ini lahir karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ketiga adalah aspek culture atau aspek kultural. Pertama, seni lokal Indonesia bukan hanya seni untuk spiritual, bukan hanya seni untuk individu, bukan hanya seni untuk kelompok orang, tetapi secara kultural musik tarawangsa ini adalah musik universal yang bisa dipelajari oleh semua orang di dunia. Terutama adalah dalam konteks musik untuk dance terapi. Artinya dari lokal menuju global. Dan kemudian yang terpenting adalah nanti keilmuannya akan bercabang. Kemudian akan terjadi persinggungan keilmuan, kolaborasi keilmuan antara seni, pendidikan, dan kesehatan. Nah, tiga ranah keilmuan inilah yang akan menyatu nantinya. Ranah seninya, keilmuan seni, keilmuan pendidikan, dan keilmuan kesehatan yang nanti akan berkontribusi terhadap dance terapi di Indonesia.